Kejadian 22 ayat 2 dan 3. 3, 2, 1. Firman-Nya, ambillah anakmu yang tunggal itu yang engkau kasihi, yakni Ishak. Pergilah ke tanah Moria dan persembahkanlah dia di sana sebagai korban bakaran pada salah satu gunung yang akan kukatakan kepadamu. Keesokan harinya pagi-pagi bangunlah Abraham. Ia memasang pelana keledai dan memanggil 2 orang bujangnya beserta Ishak, anaknya. Ia membelah juga kayu untuk korban bakaran itu. Lalu berangkatlah ia dan pergi ke tempat yang dikatakan Allah kepadanya. Amin. Silakan duduk kembali Bapak Ibu Saudara-saudara. Tema yang diberikan kepada saya untuk bulan September adalah taat di dalam Tuhan. Nah, pagi ini saya ingin khotbah dengan judul ketaatan dalam penyembahan, kunci kehidupan yang luar biasa. Bapak Ibu Saudara-saudara, 1 tahun belakangan ini Tuhan sedang membawa saya untuk berbicara tentang penyembahan. Ya, ada sesuatu yang saya tahu itu penting dan saya percaya itu firman Tuhan. Bahwa saya dan saudara dipanggil Tuhan untuk menyembah Dia, diciptakan untuk menyembah Dia. Itu tujuan utama Allah. Bahkan Bapak Ibu Saudara, kalau kita perhatikan, tadi kita tidak baca, tapi dalam ayat 5 di situ Abraham berkata kepada bujang-bujangnya bahwa kami akan pergi ke situ dan kami akan sembahyang, dan sesudah itu kami akan kembali. Ya. Nah, Bapak Ibu Saudara, kata sembahyang ini berasal dari kata Ibrani sakau. Sakau bukan sakau karena narkoba. Ya, sakau ini mempunyai pengertian yang luar biasa. Bahkan mempunyai pengertian yang pertama adalah menyembah. Ya. Dan Bapak Ibu Saudara-saudara, yang luar biasa kata menyembah di Alkitab ini baru muncul. Dari Kejadian pasal 1 sampai Kejadian 21 tidak pernah ada muncul kata menyembah. Nanti di ayat 5 baru muncul. Ya, ini luar biasa. Artinya Abraham menyadari bahwa ada sesuatu yang penting dalam hidup ini, yaitu taat kepada Allah dan teristimewa taat di dalam penyembahan. Amin. Amin. Mari bersemangat. Amin. Semua sudah makan pagi ini? Amin. Nah, kebetulan saya orang timur jadi khotbah semangat ya. Ya, nah saya berharap tidak hanya semangat ya. Nah, Bapak Ibu Saudara, artinya saya dan saudara harus sadar bahwa Abraham menyadari bahwa ketaatan kepada Tuhan itu adalah penyembahan yang terbaik. Amin. Karena Tuhan menginginkan itu, Tuhan mau. Arti lain dari kata sakau itu adalah tunduk. Ya, Abraham tunduk kepada Tuhan. Ini luar biasa Bapak Ibu Saudara-saudara. Karena Abraham menantikan anaknya itu 25 tahun. Waktu Tuhan bicara kepada dia bahwa dia akan memiliki keturunan seperti bintang di langit dalam Kejadian pasal 12. Kita tahu bahwa itu dia berusia sekitar 75 tahun. Nah, nanti 25 tahun baru Ishak lahir. Dan Allah dalam ayat-ayat yang tadi kita baca, Alkitab mengatakan bahwa Allah menyuruh Abraham untuk pergi mempersembahkan Ishak. Dan dalam ayat yang ketiga dikatakan pagi-pagi. Dalam terjemahan lain dikatakan pagi-pagi benar. Saya berpikir Bapak Ibu Saudara, Abraham tidak berdebat dengan Tuhan. Ya. Dia begitu tunduk kepada Tuhan. Dia begitu taat kepada Tuhan. Bahkan dia harusnya mempertanyakan. Kenapa? Karena budaya-budaya bangsa kafir, bangsa pagan di sekitarnya adalah budaya mempersembahkan anak. Tetapi Abraham begitu percaya kepada Allah. Begitu tunduk kepada Allah. Begitu taat kepada Allah. Sehingga Allah meminta sesuatu yang secara kebiasaan penyembahan itu tidak boleh, yaitu mempersembahkan anak. Tapi karena Abraham begitu percaya kepada Allah, maka Alkitab mengatakan pagi-pagi benar dia sudah pergi. Saya percaya pasti dia sedikit berdebat mungkin dengan Sarah istrinya. Tapi dia percaya bahwa ketaatan kepada
lebih penting dari segala yang lain. Saya senang dengan tema ini, yaitu ketaatan kita kepada Tuhan. Tuhan mau supaya saya dan saudara sebagai orang percaya taat kepada Dia. Kenapa? Karena rancangan Tuhan itu yang terbaik. Amin. Kalau saudara taat, saudara akan lihat betapa luar biasanya Tuhan dalam kehidupan kita. Waktu saya menulis khotbah ini, saya teringat akan satu kejadian nyata di Amerika. Ada seorang wanita tua Kristen yang sungguh-sungguh dengan Tuhan. Satu waktu dia mendapatkan bantuan, dan diliput oleh televisi, disiarkan live di televisi. Dan waktu dia mendapatkan bantuan, waktu dia diwawancarai, dia berkata, Tuhan itu baik, Tuhan itu dahsyat. Saya orang tua, saya miskin, tapi Tuhan pelihara saya luar biasa. Tuhan memberkati saya luar biasa. Nah, ada seorang ateis yang menonton siaran itu. Dan dia berkata, wah, ibu ini harus dipermalukan. Jadi kebetulan dia orang kaya. Dia belanja barang-barang satu mobil. Dan dia suruh sekretarisnya datang. Dan dia minta diliput oleh televisi juga. Tapi tujuannya adalah untuk mempermalukan wanita Kristen tua ini. Jadi dia datang, Bapak Ibu saudara-saudara. Waktu dia sampai di sana, maksud bukan orang ini. Waktu mereka sampai, sekretarisnya sampai. Mereka langsung turunkan bantuan dan berikan kepada ibu ini sambil diliput oleh televisi. Jadi ramai orang datang berkumpul menyaksikan pemberian yang luar biasa. Dan sambil diliput, sekretarisnya juga ateis. Jadi sekretarisnya bilang, ibu, engkau tidak ingin tahu siapa yang memberikan barang-barang sebanyak ini. Dan wanita tua Kristen ini betul-betul dipimpin oleh Tuhan. Dia berkata, maaf, saya tidak ingin tahu. Sekretarisnya itu bilang, kenapa ibu tidak ingin tahu? Karena kalau Tuhan yang perintah, setan pun taat. Saudara lihat kisah ini. Kalau kita taat kepada Tuhan, sungguh-sungguh dengan Tuhan, Tuhan bisa pakai setan pun untuk berkati kita. Mungkin sedikit kasar kata-kata wanita tua ini. Tapi benar. Karena orang ateis ini tidak percaya. Artinya saya dan saudara sebagai anak-anak Tuhan, sebagai orang percaya yang hidup di tengah-tengah dunia yang penuh dengan banyak tantangan, penuh dengan perubahan. Saya percaya Tuhan menginginkan supaya saya dan saudara taat. Kalau kita taat, Tuhan pasti pelihara kita. Amin. Saya belajar waktu saya mau selesai pendidikan. Anak saya baru selesai. Tapi saya selalu nasihat dia taat kepada apa yang Tuhan mau. Kenapa? Karena saya belajar satu hal. Kalau kita taat kepada Tuhan, Tuhan bertanggung jawab kepada kita. Amin. Seringkali kalau mau tamat, mahasiswa teologi itu selalu bergumul. Om, mau kemana? Saya sudah berdoa Pak. Mau kemana? Jakarta. Tapi saya ingin Jakarta pedalaman. Di Jakarta mana ada pedalaman? Karena biasanya kita cari ladang yang subur, yang hijau. Tapi yang membuat ladang subur atau hijau siapa? Tuhan. Nah, saya sudah lihat itu waktu saya pergi ke Ambon. Sekolah KTKT waktu itu, teologi KTKT di Ambon hampir tutup karena banyak masalah dosen dan mahasiswa. Dan kami diutus oleh almarhum Pak Rum Kenny waktu itu untuk saya jadi dosen di sana. Dan saya datang ke sana dan saya mau bersaksi Tuhan dahsyat. Tuhan luar biasa. Bahkan tahun 95 saya berangkat ke Ambon. Saya mau nikah. Karena ini kesaksian yang sering kali saya ceritakan. Itu Tuhan berkati kami. Kami berdoa buat 5 juta untuk pernikahan. Tuhan kasih kami 10 juta. Kalau kita taat, Tuhan yang pelihara. Amin. Kalau engkau taat dengan Tuhan, engkau tidak perlu takut. Dia bertanggung jawab. Dia bertanggung jawab. Hidupmu akan menjadi berbeda. Karena itu Tuhan mau kita taat.
Karena waktu kita taat, seperti tadi cerita, setan pun Tuhan akan pakai untuk berkati kita. Ya. Tuhan pakai untuk memberkati saya dan saudara. Nah, kita bisa belajar Bapak Ibu Saudara, ada dua hal. Waktu yang diberikan kepada saya 45 menit, saya berharap cepat selesai. Biasanya istri saya ikut, dan kalau sudah mulai agak lama dia mulai 7 jam. Tapi saya bersyukur pagi ini istri saya tidak ikut. Jadi jangan ada satu pun di antara saudara yang 7 jam. Karena engkau bukan istri saya. Apalagi laki-laki. Ya. Jangan lihat-lihat jam. Nah, mari Bapak Ibu Saudara, kita akan belajar dua hal. Ketaatan dalam penyembahan kunci kehidupan yang luar biasa, yaitu kita mengalami penyediaan Tuhan yang dahsyat. Ya. Kalau kita taat kepada Tuhan, kita akan mengalami penyediaan Tuhan. Dalam Kejadian 22 ayat 8, di situ dikatakan, Kejadian 22 ayat 8, sahut Abraham, Allah yang akan menyediakan anak domba untuk korban bakaran baginya anakku. Demikianlah keduanya berjalan bersama-sama. Kejadian 22 ayat 14. Dan Abraham menamai tempat itu Tuhan menyediakan. Sebab itu sampai sekarang dikatakan orang, di atas gunung Tuhan akan disediakan. Di dalam terjemahan lain, di situ dikatakan ayat 14 ini. Dan Abraham menyebut nama tempat itu Yahweh Yireh. Sebab itu sampai hari ini dikatakan orang, di atas gunung Yahweh ia akan terlihat. Ya. Nah, kita baca tadi berulang-ulang baik ayat 8 maupun ayat yang ke-14. Abraham mengatakan bahwa Allah yang menyediakan. Ya, kita tahu istilah ini sudah umum, yaitu Yehova Jireh. Allah menyediakan. Ketaatan Abraham itu luar biasa Bapak Ibu Saudara. Dan kenapa itu luar biasa? Ketaatan dan persediaan Allah itu luar biasa. Kita tahu ceritanya dari sekolah minggu bahwa Abraham bukan bermain-main. Bukan dia sengaja mengikat Ishak dan menaruh di atas dalam pengertian susunan batu dan mau sengaja untuk bunuh. Alkitab mengatakan bahwa dia begitu sungguh-sungguh. Dalam Ibrani dikatakan, kenapa Abraham begitu percaya? Karena dia percaya bahwa Allah dapat membangkitkan orang mati. Tapi dari sisi yang lain, Abraham begitu taat kepada Tuhan. Sangat taat kepada Tuhan. Sehingga dia melakukan itu dengan iman. Ya. Dan dia mengalami apa yang sering kali kita sebut sebagai Yehova Jireh. Allah menyediakan. Dalam satu terjemahan yang lain sebenarnya Bapak Ibu Saudara-saudara, dikatakan bahwa Allah menyediakan yang terbaik buat Abraham. Kenapa? Itu sesuatu yang luar biasa. Apakah kebetulan ada domba di Gunung Moria? Tidak Bapak Ibu Saudara. Kalau engkau mengerti tentang kehidupan domba, domba tidak pernah hidup di gunung. Ya, domba tergolong binatang lemah. Itu sebabnya Tuhan berkata bahwa kita ini domba. Karena memang kita lemah. Ya. Domba tidak pernah hidup di gunung. Apalagi di Timur Tengah. Domba tidak hidup di gunung. Yang hidup di gunung itu adalah kambing. Ya. Kambing yang hidup di gunung. Itu sebenarnya ada disebut kambing gunung. Ya. Kalau sudah lihat di YouTube, ada video di mana kambing bisa naik tebing yang terjal sekali. Manusia tidak bisa, kambing bisa. Karena memang dia jenis kambing gunung. Tapi kenapa saya ingin kita lihat, ini sesuatu yang dahsyat. Kenapa? Karena kalau ada di Abraham mempersembahkan korban atau mempersembahkan Ishak di dataran, ada domba, orang bilang kebetulan domba tersesat. Ya. Tapi Alkitab mengatakan ini gunung. Artinya kalau ada domba ya yang tersesat itu tidak mungkin. Karena domba tidak akan naik gunung. Ini membuktikan bahwa persediaan Allah itu dahsyat. Amin. Persediaan Allah bagi kita itu luar biasa. Apa sih yang Tuhan tidak bisa sediakan? Paulus dalam Roma 8 berkata, kalau anaknya yang tunggal saja dia berikan kepada kita,
apatah lagi yang menjadi kebutuhan kita. Kalau anaknya dia kasih buat saya dan saudara. Kalau anak kesayangannya dia berikan buat saya dan saudara. Apalagi yang kita butuhkan. Ya. Dan luar biasa. Apa yang dilakukan oleh Abraham membuat Tuhan kagum dengan dia. Kenapa? Karena ini adalah gambaran Allah waktu melihat Abraham mengorbankan Ishak, anaknya yang tunggal. Allah sebagai satu pribadi yang mengasihi anaknya yang tunggal, melihat ribuan tahun kemudian anaknya sendiri akan pergi ke salib dan mati di sana. Ini bicara tentang ketaatan. Ketaatan di dalam penyembahan yang luar biasa. Tuhan mau supaya saya dan saudara taat. Waktu engkau taat, Tuhan akan mulai bekerja dengan cara Tuhan sendiri. Ya. Waktu engkau belajar untuk taat kepada Tuhan, engkau akan melihat hal-hal yang luar biasa yang Tuhan akan nyatakan buat saya dan saudara. Ya. Nah, banyak orang Bapak Ibu Saudara-saudara seringkali menggunakan ayat ini. Ya, ayat ini, kenapa saya sering ke samping Bapak Ibu? Karena saya pendek, 1 meter kotor. Jadi kalau saya berdiri di sini, kumis saya terhambat bunga ini. Kan saya berharap saudara lihat kumis saya. Nah, seringkali orang menggunakan ayat ini tanpa menyadari ada bagian yang penting. Ya, ya. Seringkali orang selalu berpikir Yehova Jireh, apapun yang biar saya tidak takut Tuhan, tidak bertobat, tidak taat, tidak setia. Yehova Jireh, Yehova, ya, untukku, ya. Sehingga ada yang menulis satu artikel yang saya baca, dia berkata Yehova Jireh berubah menjadi Yehova dijarah. Jadi orang datang kepada Tuhan ibadah pagi bukan untuk penyembahan. Berkat apa sih yang Tuhan mau kasih bagiin? Kalau itu motivasi saudara, itu sebabnya saudara tidak akan lihat mujizat. Tapi kalau saudara datang ibadah karena saudara mengasihi Tuhan, takut Tuhan, menyembah Tuhan, persediaan Allah itu tidak pernah habis. Tidak pernah habis. Dia Allah yang kaya, dia punya segala sesuatu. Bahkan dia seringkali menggunakan hal-hal sepele untuk memberkati kita. Saya tidak tulis di sini. Saya ingat perkawinan di Kana. Kita tahu ceritanya karena begitu umum. Mereka kehabisan anggur. Nah, itu sebenarnya bagi budaya Yahudi tidak pernah terjadi. Kenapa? Orang Yahudi itu menyiapkan pernikahan itu 7 tahun. Tujuannya apa? Mereka akan pesta 7 hari. Ya. Jadi disiap 7 tahun untuk pesta 7 hari. Baru hari pertama pesta sudah habis anggurnya. Tapi kalau kita taat kepada Tuhan, seperti pelayan-pelayan taat, persediaan Tuhan itu cukup. Amin. Karena Tuhan bisa mengubah sesuatu yang sederhana dari air pembasuhan kaki, yang 6 tempayan itu. Tuhan bisa ubah menjadi anggur yang manis. Ya. Dan anggur adalah lambang kasih karunia. Di dalam buku tafsiran William Barclay dia katakan, tidak pernah. Karena hasil dari 6 tempayan itu kalau dikalikan itu 720 liter. Dan dalam komentari dari William Barclay dia mengatakan tidak pernah ada satu pesta pun menghabiskan 720 liter. Tidak pernah. Itu gambaran kasih karunia. Kalau engkau gagal dan engkau pagi ini ada di sini, sungguh-sungguh datang menyembah dia, taat kepada dia. Terus taat kepada dia. Persediaannya cukup bagi kita. Bahkan berlimpah. Karena Tuhan tidak kekurangan suatu apapun. Tuhan tidak dibatasi oleh apapun. Dia Allah yang kaya. Dia Allah yang baik. Yesus menunjukkan itu. Waktu murid-murid taat. Waktu ada 5.000 laki-laki yang sedang kelaparan. Hanya ada 5 roti dan 2 ekor ikan kecil. Alkitab mengatakan Yesus melakukan mujizat memberi makan 5.000 orang itu di wilayah Israel.
Dan ditunjukkan di situ sisanya 12 bakul. Dulu saya pikir kebetulan 12. Tapi saudara kalau teliti Alkitab luar biasa. Alkitab kaya dan dalam. Kenapa sisa 12? Karena ada 12 suku Israel yang harus diberi makan. Dan Tuhan sedang berkata, kalau Israel taat, 12 suku ini dipelihara berlimpah. Mujizat kedua 4.000 orang dengan 7 roti dan beberapa ikan kecil. 4.000 orang diberi makan. Alkitab mengatakan sisa berapa? 7 keranjang. Bahasa Yunaninya beda antara 12 bakul dan 7 keranjang. Kenapa 7 keranjang? Karena Yesus membuat mujizat itu di luar Israel. Karena ada 7 bangsa besar. Baca dalam Kisah Rasul, saya lupa dengan tepat pasalnya. Ada 7 bangsa besar di luar Israel. Tuhan sedang berkata, oh kalau engkau percaya dan taat kepada dia, dia dapat memberi makan engkau sekalipun saya dan saudara bukan orang Israel. Dengan limpah. Persediaannya melimpah. Yang penting taat. Repotnya adalah kita tidak taat. Repotnya kita tidak sungguh-sungguh. Repotnya kita tidak setia. Kita ingin mujizat. Tapi Tuhan lebih peduli karakter kita daripada memberkati kita. Ingatin. Boleh dicatat, muat di status. Karena saya sedikit aktif di media. Ya. Saya jelek-jelek begini tapi TikToker juga. Nah, karena saya lihat media ini bisa dipakai untuk memberitakan Injil. Jadi saya kalau di Manado bisa live jam 10 pagi dan juga jam 7 malam. Karena saya melihat ada banyak orang yang perlu mendengarkan berita ini. Nah, Tuhan punya persediaan yang luar biasa. Tapi Tuhan ingin kita taat. Kenapa? Karena berkat tanpa ketaatan dapat menghancurkan hidup kita. Kenapa ada banyak orang kaya? Secara khusus yang saya tahu. Kenapa banyak orang Papua dulu begitu setia di gereja. Tapi begitu diangkat Tuhan jadi pejabat kemudian hancur hidupnya. Kenapa? Karena mereka tidak taat. Karena mereka tidak siap untuk diberkati. Kalau engkau taat dan engkau betul-betul menyembah dia, percaya kepada dia, percaya dia akan berkati engkau berlimpah-limpah. Karena dia punya tujuan untuk hidup kita jadi berkat. Dia punya tujuan untuk hidup kita jadi kesaksian. Dia punya tujuan supaya orang melihat saya dan saudara mereka berkata, wow, hidupnya luar biasa. Sederhana, tapi dia setia, dia taat, dan dia diberkati oleh Tuhan. Kalau kita taat, saudara akan lihat, mungkin membutuhkan beberapa waktu. Saya beberapa hari yang lalu ada lihat video di TikTok, video singkat. Ada seorang ibu yang bersaksi. Dia mulai ambil keputusan untuk menyembah Tuhan tiap hari 1 jam. Dan dia taat. Awalnya tidak terjadi perubahan. 2 tahun kemudian Tuhan mulai membuka pintu-pintu berkat, pintu-pintu kesempatan, pintu-pintu promosi. Dan kehidupannya menjadi kehidupan yang luar biasa. Karena taat dalam penyembahan. Kalau engkau taat, engkau akan lihat luar biasanya Tuhan. Kemarin waktu saya ada di Surabaya, puji Tuhan anugerah Tuhan luar biasa. Saya bisa berkhotbah di gereja dari Pak Pendeta, Wakil Ketua Umum GSCA, Pak Pendeta Alex Sunuhitu. Ibadah 2 kali, kemudian malam saya khotbah di Ambengan, ibadah malam. Dan kemudian Bapak Ibu Saudara, saya ada kesempatan bertemu dengan keluarga yang sudah 30-an tahun tidak ketemu. Nah, waktu saya ada di sana, mereka bersaksi tentang hidup mereka. Mereka bukan orang kaya, tapi mereka pindah dari Kupang ke Surabaya dan mereka mulai berusaha di sana. Tetapi usaha mereka hancur. Ya. Tapi dia belajar satu hal, waktu mereka ambil keputusan untuk intim dengan Tuhan. Setiap hari berdoa, menyembah Tuhan. Setiap hari 1 jam menyembah Tuhan. Dia berkata, kami mulai melihat Tuhan itu punya persediaan yang luar biasa. Mereka suami istri tidak ada usaha waktu itu. Tapi Tuhan berkati. Nah, satu kesaksiannya yang sederhana tapi bagi saya itu luar biasa.
Dia cerita satu waktu dia sedang duduk, tidak punya uang 1 sen. Ya waktu COVID itu. Dia sedang duduk. Dan waktu sedang duduk dia pengen makan anggur hijau yang kecil-kecil. Ya. Nah anggurnya tidak mahal memang. Mungkin untuk beberapa orang ya. Sekitar 100-an lebih. Tapi itu tergolong mahal buat dia. Jadi dia duduk begini. Tuhan pengen makan anggur yang hijau kecil-kecil. Waktu duduk baru habis bicara kepada Tuhan. Saya pengen makan anggur. Mendadak ada mobil berhenti di depan rumahnya dan klakson. Dan dia suruh orang kerjanya. Coba lihat siapa yang datang. Dan tahu kok saudara. Ternyata orang yang dilayani. Dan orang itu turun. Dan di tangannya ada anggur hijau kecil-kecil yang menurut dia enak sekali. Mungkin saya juga belum makan. Sudah 56 tahun tapi belum pernah makan. Ya. Tapi apa yang sedang saya mau katakan? Kalau engkau intim dengan Tuhan, persediaan Tuhan itu selalu ada. Dia baik, dia terlalu baik. Dia Allah yang baik. Banyak kali kita ikut Tuhan, ogah-ogahan, malas-malas. Karena kadang-kadang kita pikir ikut Tuhan kayaknya sama aja. Enggak sama. Kalau engkau pikir sama karena engkau tidak sungguh-sungguh. Engkau tidak taat. Engkau tidak intim dengan dia. Makanya engkau berpikir sama. Tapi kalau engkau sungguh-sungguh, engkau akan lihat perbedaan. Tuhan akan melakukan hal-hal yang luar biasa. Yang kedua Bapak Ibu Saudara-saudara. Kalau kita lihat kisah tentang ya Abraham, kita akan menemukan bahwa sesuatu yang dahsyat dalam hidupnya. Bukan saja persediaan Allah yang luar biasa waktu dia membutuhkan korban. Tetapi yang luar biasa, yang kedua, ketaatan dalam penyembahan, kunci kehidupan yang luar biasa. Yaitu diberkati Bapak Ibu Saudara secara pribadi dan keturunan kita diberkati oleh Tuhan. Di dalam ayat yang ke-16, 17, saudara akan menemukan, secara khusus saya ajak kita baca, ayat 16, Kejadian 22 ayat 16. Kejadian 22 ayat 16. Katanya, aku bersumpah demi diriku sendiri. Demikianlah firman Tuhan. Karena engkau telah berbuat demikian dan engkau tidak segan-segan untuk menyerahkan anakmu yang tunggal kepadaku, maka aku akan memberkati engkau berlimpah-limpah dan membuat keturunanmu sangat banyak seperti bintang di langit dan seperti pasir di tepi laut, dan keturunanmu itu akan menduduki kota-kota musuhnya. Oleh keturunanmu semua bangsa di bumi akan mendapatkan berkat karena engkau mendengarkan firmanku. Nah Bapak Ibu Saudara-saudara, ini luar biasa. Kenapa saya berkata luar biasa? Karena Abraham belajar taat. Dan yang muncul itu bukan saja malaikat Tuhan, tulisannya malaikat Tuhan. Tetapi beberapa penafsir dan kebanyakan kita setuju bahwa kata yang nama yang dipakai malaikatnya itu huruf besar. Tiap kali huruf besar kata malaikat dalam perjanjian lama itu adalah teofani Yesus yang menjelma menjadi malaikat untuk datang berjumpa dengan orang percaya. Nah, waktu Yesus dalam pengertian di sini dikatakan dalam ayat 16, aku bersumpah demi diriku. Karena memang Allah tidak bisa bersumpah demi yang lain, karena dia yang paling tinggi. Orang bersumpah biasanya untuk yang lebih tinggi. Yesus bersumpah bahwa Yesus akan memberkati Abraham berlimpah-limpah. Dan saya percaya Bapak Ibu Saudara, kita kalau kita aktif di media atau suka untuk membaca berita, kita tahu bangsa Israel adalah bangsa yang paling diberkati di dunia. Ya, saya pernah baca satu artikel, ya, orang Israel 7 orang yang berjalan, 1 di antara mereka profesor. Ya, orang Indonesia 7 orang yang berjalan, 1 apa? Buta huruf. Ya. Profesor, ya, artinya mereka bangsa yang diberkati. Saudara, kalau saudara pernah pergi ke Israel, saudara akan lihat perbedaan yang luar biasa. Kalau saudara lewat Mesir, saudara lihat Mesir tandus, kering, kotor, jorok. Saudara lewati Yordania, kering, kotor. Saudara lewati Palestina. Begitu saudara masuk ke Israel, saudara kaget.
hijau subur. Ya. Bahkan Israel menghasilkan buah-buahan yang terbaik di dunia. Apel terbaik dari Israel. Bayangkan tanah kering menghasilkan apel. Kenapa? Karena mereka bangsa yang diberkati. Ya. Luar biasa. Mereka adalah bangsa yang diberkati Tuhan sekalipun mereka menolak Mesias. Tapi janji Tuhan kepada Abraham itu digenapi. Bahkan saya membaca satu artikel dikatakan, saudara tahu bahwa orang Israel itu hanya sekitar 2 atau 3 juta orang Israel, orang Yahudi. Tapi mereka menguasai 60% dari kekayaan dunia. Ya. Saudara pakai Facebook, WhatsApp, itu orang Israel punya. Ya. Mereka bangsa yang diberkati. Janji Tuhan. Allah berjanji kepada Abraham, aku akan bahkan bersumpah memberkati. Artinya Allah tidak bisa mengingkari janjinya. Nah, saya dan saudara adalah keturunan Israel secara rohani. Percaya bahwa engkau adalah orang yang diberkati. Injil Yohanes mengatakan bahwa kita semua yang percaya kepada Dia, kita ada di bawah berkat. Ya, kita ada di bawah berkat. Artinya saya dan saudara kalau kita belajar taat kepada Tuhan, menyembah Dia, sungguh-sungguh menyembah Dia, sungguh-sungguh taat, sungguh-sungguh setia. Saya mau katakan janji Tuhan itu ya dan amin. Dia dapat menyediakan dari tidak ada menjadi ada. Dia dapat menciptakan dari tidak ada menjadi ada. Karena Dia Allah yang besar. Dia mau supaya saya dan saudara taat. Kalau engkau mau diberkati, belajar untuk taat kepada Dia. Karena ketaatanmu menentukan bagaimana Dia memberkati engkau. Bagaimana Dia melakukan hal-hal yang luar biasa dalam kehidupan saya dan saudara. Karena Alkitab sendiri mengatakan kepada kita Bapak Ibu Saudara-saudara bahwa Yesus sendiri di dalam Filipi. Ada beberapa ayat yang diberikan oleh gereja dan surat yang dikirim. Kalau saudara perhatikan Filipi pasal 2 ayat 1 sampai 11. Saya akan bacakan ayat yang ke-8 dan 9. Dan dalam keadaannya sebagai manusia, Yesus maksudnya, Ia telah merendahkan dirinya dan taat sampai mati, bahkan sampai mati di kayu salib. Itulah sebabnya Allah sangat meninggikan Dia dan mengaruniakan kepadanya nama di atas segala nama. Kalau Yesus saja taat, baru namanya menjadi luar biasa karena Dia menjadi manusia. Artinya betapa pentingnya kita taat. Kalau Yesus saja taat, apalagi kita. Kalau Yesus saja perlu pagi-pagi benar menyingkir ke tempat yang sunyi untuk berdoa, apalagi saya dan saudara. Kenapa ada banyak orang Kristen yang tidak diberkati, tidak bahagia, tidak menikmati itu kebaikan Tuhan? Kenapa? Begitu bangun pagi yang dipikirkan utang. Kredit jatuh tempo. Ya. Boleh pikir tapi tidak usah lama-lama di situ. Yang harus dipikirkan bahwa aku punya Tuhan yang besar. Amin. Aku punya Tuhan yang dahsyat. Aku punya Tuhan yang luar biasa. Aku punya Tuhan yang hebat. Mungkin engkau pergi ke dokter dan dokter berkata, wow, engkau sudah tua. Ya, saya luar biasa kagum dengan Om. Ya, kenapa? Sudah 85 sehat. Ya. Karena memang tidak ada ayat Om yang bilang orang tua sakit-sakitan. Dokter bisa salah. Ya. Tuhan tidak pernah salah. Saudara baca Kejadian sampai Wahyu, tidak ada ayat satu pun yang mengatakan tua sakit-sakitan. Saya tidak anti dokter. Dokter dipakai Tuhan. Ya. Tapi kita harus hidup dari firman Tuhan. Bahkan Alkitab mengatakan kalau orang tua ditanam di rumah Tuhan, sampai masa tua pun mereka berbuah menjadi berkat bagi banyak orang. Betapa pentingnya ketaatan. Apalagi kita orang tua. Saya sudah tua. Saya sudah 56 tahun. Jalan 56. Ya. Ada yang bilang, Pak kelihatannya masih muda. Puji Tuhan. Ya. Puji Tuhan. Tapi saya sudah tua. Saya perlu ketaatan. Saya perlu taat. Saya tidak sempurna sebagai seorang ayah.
Tapi saya perlu taat. Karena warisan terbaik itu bukan harta. Harta bisa habis. Ada orang yang berkata, saya bekerja keras Pak siang malam banting tulang, putar otak. Ya, istilah yang kita pakai. Padahal itu menyebabkan sakit flu tulang dan stres. Karena putar otak. Tuhan sudah ciptakan otaknya diputar-putar. Itu kan stres kan. Ya. Jangan putar otak. Serahkan kepada Tuhan. Nah, Bapak Ibu saudara-saudara, saya ingin bicara tentang satu kebenaran. Kenapa? Kita rindu supaya kita diberkati, keturunan kita diberkati. Ya, ada ungkapan, kalau nggak salah, saya pernah dengar orang Chinese bilang, saya harus siapkan kekayaan buat anak-anak saya 7 turunan. Wah, hebat itu. Tapi seringkali dia lupa ada 14 tanjakan. Kan tadi 7 turunan. Ya, ini 14 tanjakan ini setengah mati. Itu sebabnya baru 1 turunan sudah habis karena tanjakan terlalu banyak. Ya. Warisan terbaik adalah tinggalkan teladan iman. Bangun mesbah keluarga. Engkau akan lihat betapa baiknya Tuhan atas dirimu dan keturunan. Ya. Kenapa? Harta bisa habis, tapi warisan iman pasti tertinggal. Satu waktu anak-anakmu akan berkata, dulu kalau papa dapat masalah, dia selalu duduk di kaki Tuhan. Itu teladan yang tidak pernah hilang sampai mati. Dan saya ingin wariskan itu kepada anak-anak. Saya belajar Bapak Ibu saudara-saudara. Ya, betapa pentingnya kita memberi teladan. Karena saya pernah membaca satu penelitian yang dilakukan oleh satu badan survei yang cukup terkenal di dunia. Bahkan saya kalau tidak salah itu terkenal di dunia. Mungkin sudah pernah baca. Yaitu badan survei Gallup. Gallup pernah melakukan penelitian kepada para miliarder di Amerika. Ya. Dan Bapak Ibu saudara-saudara tahu apa yang ditemukan. Para miliarder itu beberapa sudah tidak percaya kepada Tuhan. Tapi ditemukan bahwa kebanyakan para miliarder di Amerika, nenek moyang mereka cinta Tuhan dan takut akan Tuhan. Jadi kalau saudara mau tinggalkan warisan iman. Karena mereka akan diberkati dan mereka akan ingat kesungguhan. Nah Bapak Ibu saudara-saudara, kata memberkati yang dipakai di dalam bagian ayat yang ke-17 dan 18 itu berasal dari kata Ibrani barak. Barak itu bukan saja diberkati tapi termasuk. Ya. Artinya kalau engkau sungguh-sungguh dengan Tuhan, hidupmu akan menjadi kesaksian. Kenapa pagi ini kita bicara Abraham? Karena dia taat. Dia taat dalam penyembahan. Kenapa kita lupa dengan, tidak usah jauh-jauh. Saya sendiri sudah lupa, saya tidak tahu opa saya siapa. Karena papa saya tidak pernah cerita kepada kami. Ya, saya hitam begini, tapi Cina, ada Cinanya, bukan Cina. Ada Cinanya. Hitachi, hitam tapi Cina. Ya. Jadi opa saya datang dari Cina ke Timur. Dan dia karena tidak bertobat, dia punya beberapa istri. Dia punya istri suku Rote itu 12 anak. Punya istri, permisi Pak Yakobus, istri orang Timur. Karena dulu-dulu orang Cina berdagang. Jadi dia pergi ke pasar yang satu biasanya Senin di pasar ini, pindah-pindah daerah. Itu dia ada istri di situ. Jadi katanya opa saya, dia menikah di Rote, dapat 12 anak. Dia menikah di Timur 12 anak. Dan tidak ada cerita, opa saya tidak tahu. Ya. Kenapa kita pagi ini bicara Abraham? Karena dia diberkati, dia termasuk, dia terpuji. Kenapa? Karena dia memberikan teladan iman, ketaatan iman. Teladan di dalam penyembahan. Engkau akan melihat hidupmu akan diberkati. Kata arti lain ya dari barak adalah terpuji. Ya. Dan kita tahu bahwa Allah menggenapi janjinya. Seperti tadi yang saya bilang, orang Israel diberkati. Ya. Dan Bapak Ibu saudara-saudara, kalau kita melihat lebih jauh ke bagaimana janji Tuhan yang tadi saya bicara tentang kalau saudara memiliki ketaatan iman,
keteladanan iman, penyembahan yang sungguh-sungguh, engkau akan menjadi orang yang diberkati, bahkan keturunanmu diberkati. Perhatikan ayat terakhir yang kita baca. Mazmur 112 ayat 1 sampai yang ketiga. Mazmur 112 ayat 1 sampai yang ketiga. Saya akan bacakan. Mazmur 112 ayat 1 sampai 3. Haleluya. Berbahagialah orang yang takut akan Tuhan, yang sangat suka kepada segala perintahnya. Anak cucunya akan perkasa di bumi. Angkatan orang benar akan diberkati. Harta dan kekayaan ada dalam rumahnya. Kebajikan tetap untuk selama-lamanya. Tuhan berjanji, keturunan orang benar diberkati. Orang benar seperti apa? Yang memberi teladan ketaatan, penyembahan, kesungguhan. Mulai ya, saya bisa bersaksi kepada saudara bahwa saya juga waktu tamat tadi seperti cerita saya jadi dosen. Ada bahaya buat kita pendeta ya. Untuk saya ya, saya tidak tahu pendeta lain. Tapi kadang-kadang kita ini sudah melayani Tuhan, kita buka Alkitab hanya karena mau bikin khotbah. Oh, besok mau khotbah atau beberapa hari mau khotbah. Kita buka Alkitab bukan memberi makan jiwa, mau khotbah. Kita doa sungguh-sungguh kalau mau khotbah. Ya, yang itu yang kita lakukan. Nah, COVID jadi Bapak Ibu Saudara-saudara. Dan saya 2019 keluar pengembelaan dari Maluku Utara dan saya kembali ke Manado. Saya sekarang stay di Manado. Dan waktu saya ada di Manado, COVID jadi dan saya mengambil keputusan jadi penginjil. Ya, nah karena COVID jadi banyak lockdown dan gereja-gereja tidak ibadah. Maka saya juga tidak ada pelayanan. Jadi saya bilang kepada istri saya, mari tiap pagi kita menyembah Tuhan. Dan Tuhan bawa saya untuk menggunakan media. Saya menggunakan YouTube. Saya pakai, kalau saudara bisa cari di YouTube, Worship Night, Voice of Worship. Iya 1 jam, dia hanya menyembah 1 jam. Nah bagusnya karena saya tidak pandai main gitar. Ya, semua dalam keluarga tidak pandai. Dan suara juga fals. Nah ini sudah ada apa? Ada worship leader, ada pemain musik. Kalau saudara bisa lihat di YouTube, ya, ada saxophone. Wow, enak sekali. Jadi saya pakai YouTube, saya sambung ke TV, saya pakai speaker yang agak bagus dan saya tiap pagi kami sekeluarga menyembah Tuhan. 1 jam menyembah Tuhan. Ya. Dan saya jujur bahwa ya anak-anak saya juga berat, ya, karena 1 jam, ya. Tapi kami mulai belajar dan kesaksiannya adalah COVID terjadi, lockdown terjadi, kami tidak ada pelayanan, kami tidak ada penghasilan. Tapi Tuhan pelihara kami. 2000, 2001 Tuhan pelihara. Bagaimana Tuhan pelihara? Mendadak ada orang minta rekening, transfer uang, 5 juta, 2 juta. Saya tahu itu Tuhan. Ya. Karena Tuhan punya persediaan yang banyak. Dan Tuhan pelihara kami. Nah secara khusus anak saya Angel ada di sini. Dia wisuda. Nah kami mau datang Bapak Ibu Saudara. Sampai sekarang saya bukan gembala. Saya penginjil. Nah kami jujur tidak ada uang. Hanya berusaha sedikit untuk bisa berangkat. Ya, kami satu keluarga berangkat. Dan tiket Manado 2 jutaan. Tapi kami berangkat. Nah kami tiket berangkatnya yang sudah ada. Tiket pulang dan lain-lain di Malang belum ada. Ya. Tapi Tuhan menanamkan kepada saya bahwa dia punya persediaan yang banyak. Dia Allah yang kaya. Dia luar biasa. Dan saya melayani di gereja Pak Alex. Habis ibadah 1, saya lihat karena ada istirahat beberapa menit, sekitar 20 menit. Saya lihat WA, ada orang sudah transfer uang. Dan 1 minta nomor rekening. Nah saya suka yang begitu-begitu. Buka WA, ada yang transfer. Ada yang, saudara suka enggak? Saya suka ya. Ya. Hari kedua Bapak Ibu Saudara-saudara. Hari kedua, ya. Hari kedua saya ada di rumah keluarga yang tadi saya cerita. Dan waktu saya ada di sana,
Saya baru mulai mau menyembah Tuhan, ya. Saya baru mulai mau menyembah Tuhan. Mendadak pintu diketuk. Dan saya kaget karena saya belum mau pulang, pintu diketuk. Dan orang itu serahkan amplop, ya. Jadi setiap hari, kemarin waktu wisuda, orang kasih amplop lagi. Saya melihat cara Tuhan memelihara saya. Karena mari, belajar untuk taat. Waktu kita taat, kita akan lihat Tuhan itu dahsyat, Tuhan itu luar biasa.